Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Halim Nenggolan dengan NIM 2402061, diampuh oleh Cik Salmiati MPD PhD. Saya dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pengantar ekologi tanaman yang berjudul luas minimum dan kuadrat minimum. Latar belakang. Vegetasi merupakan kumpulan tumbuhan-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi yang erat baik di antara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh secara dinamis. Tujuan praktikum. Adapun tujuan dari kegiatan praktikum ini ialah agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta menerapkan analisis vegetasi dari suatu komunitas. Alat dan bahan. Alatnya yaitu yang pertama, plot ukuran 1 meter x 1 meter. Yang kedua, meteran. Yang ketiga, tali rafia. Yang keempat, patok. Yang kelima, alat tulis. Untuk bahannya yaitu lahan atau komunitas dengan vegetasi yang heterogen. Cara kerja luas minimum. Yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan serta sebuah lahan sampel yang akan dihitung tingkat vegetasi tanjakan sebuah foto pada lahan sampel sebagai patokan utama. Yang kedua, buat bujur sangkar pada lahan sampel tersebut dengan luas 25 cm x 25 cm. Kemudian catat semua jenis tumbuhan yang berada dalam kuadrat tersebut. Ketiga, apabila seluruh jenis tumbuhan sudah dicatat perluas kuadrat tadi menjadi 2 kali lipat dari semula, yaitu menjadi 25 cm x 50 cm. Lalu catat kembali penambahan jenis tumbuhan yang telah diperluas lagi. Keempat, setelah mencatat seluruh jenis tumbuhan pada kuadrat tadi, perluas lagi dengan cara sama, yaitu 2 kali asalnya, 50 cm x 50 cm. Yang kelima, 50 kali 100 cm, 100 cm dikali 100 cm, dan seterusnya sampai tidak ada lagi penambahan tanaman jenis baru atau minimal 10 kali pembesaran petak. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan luas minimum, susunlah suatu grafik dari data yang diperoleh. Dan ini kami sedang membuat plot tugas luas hasil minimum. Dan ini adalah hasil gambaran plot yang kami lakukan di video tadi, dan ada juga hasil praktikum luas minimum. Terdapat banyak sekali vegetasi di dalam suatu plot. Tabel hasil luas minimum. Nah, sekarang kita memasuki ke langkah kerja untuk jumlah kuadrat minimum. Adapun langkah kerjanya, yang pertama, siapkan alat-alat yang akan digunakan serta sebuah lahan yang akan dihitung tingkat vegetasinya. Yang kedua, sebarkan secara acak satu seri plot
atau satu sori terdiri dari 3 plot berukuran 1 meter, dan catat jenis serta jumlah tanaman pada seri plot. Ketiga, kemudian sebarkan lagi seri plot tersebut dan catat kembali jenis serta jumlah tanamannya. Yang keempat, lakukanlah hal yang sama sampai 10 kali pengamatan. Yang kelima, kemudian susunlah seri plot tadi berdasarkan jumlah jenis tanaman dari jumlah sedikit ke jumlah yang banyak, tanpa memperhatikan sel plot mana yang lebih dulu diambil. Dan yang keenam, kemudian buatlah grafiknya. Berikut ini adalah video kegiatan membuat plot dari hasil jumlah kuadrat minimum. Berikut ini adalah tabel hasil praktikum jumlah kuadrat minimum. Bisa kita lihat sama-sama, banyak sekali tumbuhan yang ada di dalam plot hasil dari praktikum jumlah kuadrat minimum tersebut. Nah, sekarang pembahasan jumlah kuadrat minimum. Vegetasi atau komunitas tumbuhan diberi nama atau digolongkan berdasarkan spesies atau bentuk kehidupan yang dominan, habitat fisik atau kekasan yang fungsional, serta unit-unit penyusunnya. Mengamati unit penyusun vegetasi yang sangat luas secara tepat sangatlah sulit dilakukan karena pertimbangan kompleksitas, luas areas, waktu, dan biaya. Oleh karena itu, pelaksanaannya dilakukan dengan cara melakukan pencuplikan atau sampling. Unit cuplikan atau unit sampling dalam analisis vegetasi dapat berupa bidang, plot, garis, atau titik. Kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu komuniti tanaman terdapat banyak sekali vegetasi spesies yang jumlah kumulatifnya banyak, sehingga akan berpengaruh besar terhadap suatu lahan atau komunitas yang ada, tergantung pada situasi kondisinya. Vegetasi-vegetasi itu bahkan bisa menjadi menguntungkan, bahkan malah juga bisa merugikan. Berdasarkan data yang ada, vegetasi-vegetasi itu sebenarnya lebih banyak dampak merugikan, terlebih pada lahan perkebunan yang dikelola. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.